Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, saya akan mereview lagi film Upin dan Ipin ya. Dan di episode kali ini menceritakan tentang kelelawar. Yuk kita simak ceritanya ya. Cerita ini diawali dari Todalang dan juga Paman Atong yang berada di warung Paman Mutu. Atok bercerita kepada Paman Atong kalau tahun ini Atok panen durian. Semua pohon duriannya sangat lebat bunganya. Kalau cuaca bagus, tidak begitu panas dan tidak terus-menerus turun hujan, akan ada banyak durian pada musim ini. Dan kampung kita benar-benar bisa disebut kampung durian runtuh. Tidak lama kemudian, Upin dan Ipin datang membawa nasi lemak. Atok pun sudah tidak sabar mau memakan nasi lemak. Todalang dan Paman Atong melanjutkan ceritanya. Paman Atong berkata kalau ia akan mencari keluang. Upin dan Ipin mendengar dan bertanya, "Uang apa?" Paman Atong berkata, "Bukan uang, tapi keluang. Jika dijual, bisa mendapatkan uang." Upin dan Ipin pulang ke rumah. Mereka menyapa Kak Ros, tetapi Kak Ros tidak menjawab. Upin bertanya, "Sedang lihat apa?" Kak Ros menunjuk ke arah kaki Upin. Ipin berkata, "Itu kotoran." Dan bertanya, "Itu kotoran apa?" Kak Ros berkata, "Kalian lihat yang menggantung itu kelelawar, dan yang Upin injak itu kotoran kelelawar." Upin bertanya, "Kenapa tiba-tiba ada kelelawar di rumah kita? Biasanya tidak ada." Kak Ros berkata, "Karena sekarang musim buah-buahan." Tibalah malam hari. Upin dan Ipin berada di kamar dan mereka hendak tidur. Setelah beberapa lama, tiba-tiba Upin dan Ipin pun terbangun karena mereka mendengar suara. Mereka lalu berteriak, lalu keluar kamar. Kak Ros bertanya, "Kenapa menjerit malam-malam?" Ipin berkata, "Di kamar kami ada yang terbang." Opah dan Kak Ros lalu menuju ke kamar Upin dan Ipin. Opah meminta Kak Ros untuk masuk ke kamar dan juga mengecek ada apa di dalam kamar Upin dan Ipin. Kak Ros berkata, "Tidak ada apa-apa." Tidak lama kemudian, kelelawar menyerang Kak Ros. Kak Ros segera keluar kamar. Upin bertanya kepada Kak Ros, "Kenapa kelelawar masuk ke kamar kita, bukan ke kamar Kak Ros saja?" Kak Ros berkata, "Itu karena tadi siang kau mengganggu dia. Sekarang dia balas dendam." Opah meminta tolong kepada Kak Ros untuk mengambil sapu. Karena Opah takut, lalu Opah meminta tolong Kak Ros untuk menangkap kelelawar itu. Kak Ros pun berhasil menangkap kelelawar itu, lalu segera melepasnya. Ipin bertanya, "Bagaimana kelelawar bisa masuk?" Opah berkata, "Pasti ada lubang di sekitar sini." Keesokan harinya, Upin dan Ipin berada di sekolah dan mereka menceritakan soal kelelawar semalam. Sepulang sekolah, teman-teman Upin dan Ipin berkumpul ke rumah Upin dan Ipin untuk melihat kelelawar. Jarjit berkata, "Aku pernah membaca kalau kotoran kelelawar bisa menjadi pupuk."
Mail berkata, "Itu berarti bisa dijual." Tidak lama kemudian, Paman Ahtong datang membawa keluang. Fizi berkata, kalau yang dibawa oleh Paman Ahtong itu sama dengan yang di rumah Upin Ipin. Paman Ahtong berkata, "Itu kelelawar kecil, kalau yang besar namanya keluang." Upin bertanya, di mana Paman Ahtong menangkap keluang itu. Paman Ahtong berkata, "Di kebun Tok Dalang. Di sana ada banyak keluang. Nanti malam Paman Ahtong akan menangkapnya lagi." Tak lama kemudian, Tok Dalang pun datang dan bertanya, apakah Paman Ahtong mendapatkan banyak keluang? Paman Ahtong berkata, hanya dapat 1. Atok berkata, nanti malam pergilah untuk menangkapnya lagi. Paman Ahtong berkata, tentu saja, kesempatan ini hanya datang setahun sekali. Aku ingin tukar keluang menjadi uang. Mail berkata kalau ia juga ingin ikut menangkap keluang. Tetapi Paman Ahtong tidak mengizinkan karena sangat berbahaya. Tetapi Mail memaksa. Atok lalu mencari Opah, karena Opah berkata kalau di rumahnya ada kelelawar. Opah bertanya, bagaimana cara kita mengusir kelelawar itu? Atok berkata, pasang saja lampu ini banyak-banyak di dekat tempat-tempat di mana kelelawar itu suka hinggap. Kelelawar tidak suka dengan tempat yang terang dan bercahaya. Opah berkata, jangan lakukan itu, nanti tagihan listrik mahal. Atok lalu mengeluarkan alat yang bisa mengeluarkan bunyi. Bunyi berisik itu yang akan mengusir semua kelelawar. Upin berkata, jangan, itu berisik, nanti orang-orang akan marah. Opah berkata, ada cara lain, yaitu cara tradisional. Letakkan daun nangka atau batang pohon lengkuas, maka kelelawar akan kabur, karena kelelawar tidak suka pada bau benda-benda ini. Tapi entah itu benar atau tidak. Atok teringat sesuatu. Atok lalu menggunakan kapur barus. Atok akan menaburkan kapur barus di atas plafon. Nanti semua kelelawar itu akan kabur dan tidak akan kembali lagi. Sekarang semua kelelawar sudah tidak ada. Upin bertanya, kemana kira-kira semua kelelawar itu pergi? Upin dan Ipin pergi ke tempat Atok. Mereka bertanya apa yang Atok lakukan. Atok berkata, Atok pasang jaring-jaring. Dan rupanya kelelawar itu pindah ke rumah Atok. Dan ceritanya pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti cerita ini. Dan kita akan bertemu kembali di cerita berikutnya.